Guys, ini loh yang paragraf lo gimana ya? Iya weh, susah banget, astaga. Iya lagi. Guys, Hai. masa berapa ini Faninya? Ya udah, kalian udah sampai mana guys? Masih stuck weh, gila pusing banget. Kenapa weh? Kita stuck tuh dari tadi 30 menit di sini. Iya weh. Bentar, aku lihat dulu ya. Bentar. Wait guys, aku butuh healing dulu ya. Aku mau istirahat. Jadi aku nonton dulu, nanti kalau kalian udah menemukan pencerahan, kasih tahu. Oke, buat dicari ya. Yang mana sih guys filenya? Itu, aku kirim ya nilainya. Oke. Buka ya. Weh, guys. Kenapa weh? Kok gitu? Fakta mengejutkan terungkap bahwa selama 1 dekade 2000 perusahaan asing termasuk perusahaan multinasional telah melakukan tindak pidana pajak dengan tidak membayar pajak kepada negara. Modus yang mereka gunakan pun terbilang licik seperti transfer pricing, pengaliran keuntungan ke negara lain, dan pembelian bahan baku dengan harga tinggi. Praktik curang ini mengakibatkan kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Hal ini tentu sangat memprihatinkan, mengingat pajak merupakan sumber pendapatan utama negara untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mencegah praktik transfer pricing dan penghindaran pajak. Jadi awal mulanya tuh perusahaan kita bekerja dengan afiliasi yang induk perusahaannya tuh bekerja di luar negeri. Nah, karena di luar negeri terdapat perbedaan tarif pajak. Karena ada perbedaan ini, induk perusahaan menjual ke kita tuh dengan harga yang lebih murah dari yang seharusnya. Nah, tapi kita tetap harus menjual dengan harga seharusnya ke pelanggan. Karena dua hal ini, kita yang perusahaan di Indonesia itu mengalami kerugian, sedangkan yang di induk perusahaan itu mengalami keuntungan. Bisa ngasih tahu bagaimana sih cara mencegah transfer pricing itu? Sebenarnya ada banyak cara ya. Cuman salah satu caranya tuh bisa menetapkan UU nomor 7 tahun 2021 tentang UU HPP pasal 18 ayat 3. Nah, di dalam UU ini tuh dia mengatur 3 isu penting terkait transfer pricing. Yang pertama, penambahan penetapan metode harga wajar, penambahan benchmarking, dan secondary adjustment. Nah, sama perusahaan itu harus melakukan kontrak perjanjian penetapan harga di awal dengan menawarkan cara proaktif untuk memitigasi perselisihan terhadap harga transfer. Guys, ini relate gak sih sama tugasnya kita? Iya. Menurut kalian gimana tentang transfer pricing ini? Jujur ya, aku tuh sebenarnya nggak seberapa paham tentang transfer pricing. Tapi aku nih barusan search kalau transfer pricing itu sebenarnya bisa untuk mengurangi kerugian, tapi sering banget disalahgunain sama perusahaan-perusahaan. Benar, bukan mengurangi kerugian ya. Transfer pricing itu lebih ke buat analisis harga biar lebih detail, lebih relate, sama pengukuran biayanya itu biar lebih tepat. Iya benar, mengurangi kerugian tuh lebih ke dampak negatif dari transfer pricing. Apalagi perusahaan itu bakal melakukan segala cara untuk mengurangi kerugian, salah satunya transfer pricing itu. Iya guys, kemarin aku loh juga sempet loh cari-cari gitu. Terus aku baca salah satu jurnal ini. Temanya relate sama yang tadi baru kita tonton. Oh, jurnal yang dikasih faktor itu? Iya, yang judulnya itu The Determinant of Transfer Pricing Indonesia Multinational Companies, Moderation Effect of Tax Expenses, tahun 2022, yang ditulis oleh Maila Pramonosari, Alvan Budiarto, Surya Raharja, Nani Sri Utaminingsih, dan Risanda A. Budiantoro. Emang kenapa tuh sama jurnalnya kok bisa relate? Wait guys, coba aku buka jurnalnya dulu ya. Guys, aku barusan nemu rumusan masalahnya. Intinya, dia tuh bahas pengaruh-pengaruh. Nah, yang pertama, pengaruhnya adalah beban pajak, aset tidak mewujud, profitabilitas, insentif tunneling, dan mekanisme bonus terhadap keputusan transfer pricing di perusahaan multinasional yang ada di Indonesia. Terus dari jurnal, menurut peneliti pengaruhnya apa? Ini nih, aku nemu kalau aset tak berwujud itu sama mekanisme bonus nggak berpengaruh sama keputusan transfer pricing. Tapi di jurnalnya mereka pakai teori keagenan, ada moderasi beban pajak mempengaruhi aset tak berwujud sehingga memperkuat dampak perjanjian hutang pada transfer pricing. Sama satu lagi, mekanisme bonus itu juga dimoderasi sama biaya pajak sehingga melemahkan keputusan perusahaan untuk menggunakan transfer pricing. Tapi guys, itu masih kurang satu, Van. Jadi dia juga pakai teori akuntansi positif perjanjian hutang. Dan itu juga membantu untuk keputusan transfer pricing itu sendiri. Karena di sini ditulis semakin besar kontrak utang,
semakin banyak juga perusahaan untuk mencari celah dari peraturan yang sudah ditetapkan. Karena pasti mereka berusaha untuk meningkatkan laba itu. Wait, bentar guys, pelan-pelan, aku masih ketinggalan nih. Jadi intinya ini jurnal ini tuh mau bahas apa sih? Astaga, Fania, jadi di jurnal ini tuh kasih tahu kalau penelitian dari hasil analisis pengaruh faktor-faktor tertentu terhadap keputusan transfer pricing di perusahaan Indonesia. Jadi biar kasih wawasan dan bisa diaplikasikan ke perusahaan multinasional di Indonesia. Oh, berarti dari yang kalian bahas tadi, variabel dependennya udah pasti transfer pricing dong. Iya. Nah, berarti variabel independennya ada 3 ya? Kalau nggak salah, ada aset tak berwujud, perjanjian hutang, sama mekanisme bonus. Plus ada variabel moderasi juga, yaitu beban pajak. Iya, betul. Wait guys, setelah aku baca-baca lagi, ternyata ada rangka dan temuan dari penelitian terdahulu. Aku bacain intinya ya. Jadi, peneliti sebelumnya itu menunjukkan adanya pengaruh intangible asset yang mempengaruhi pengambilan keputusan transfer pricing. Kalau peneliti sekarang ya yang tadi kita bahas tadi. Oh, jadi kesimpulannya itu dari peneliti sekarang dia melanjutkan untuk lebih memahami faktor-faktor yang mempengaruhi praktik transfer pricing, terutama di perusahaan Indonesia ya. Yes. Nah, peneliti yang sekarang itu menggunakan desain penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan itu berasal dari laporan keuangan tahun perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di BEI sekitar tahun 2017 sampai 2019. Oh, jadi karena dia desain penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, jadi tipe penelitiannya juga kuantitatif ya? Betul, tipe penelitiannya kuantitatif. Guys, aku juga nemu lagi nih gimana cara mereka melakukan penelitiannya. Nah, mereka tuh melakukan pengambilan sampling yang melibatkan 23 perusahaan yang memenuhi syarat sampling itu. Nah, ada juga 61 unit analisis untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Nah, kalau dari sisi data penelitian, alat analisis dan software yang digunakan, mereka melakukan analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk menguji hubungan antar variabel. Software yang digunakan sendiri itu IBM SPSS version 21 untuk analisis data. Oke, aku udah nangkap. Jadi gambaran umum dari hasil penelitian itu penelitian mengidentifikasikan determinan agresivitas transfer pricing dalam perusahaan manufaktur di Indonesia dan menunjukkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan transfer pricing. Sama, analisis regresi itu juga menunjukkan adanya hubungan antara variabel-variabel itu. Jadi kalau gitu kesimpulannya apa dari jurnal ini? Oke. Jadi, kesimpulan dari jurnal ini adalah adanya beberapa faktor seperti beban pajak, aset tidak berwujud, profitabilitas, insentif tunneling, dan mekanisme bonus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan transfer pricing dalam perusahaan manufaktur multinasional di Indonesia. Nah, hasil penelitian ini memberikan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi praktik transfer pricing itu dan dapat menjadi panduan bagi perusahaan dalam mengelola transfer pricing agar menjadi lebih efektif. Oh, berarti dari berita yang kita tonton tadi itu udah benar. Makin besar rasio utang perusahaan, bakalan meningkatkan risiko terjadinya defisiensi dalam memenuhi kewajiban hutang. Jadi memang perusahaan juga perlu hati-hati dalam mengikuti persyaratan ketentuan perpajakan dan mempertimbangkan perencanaan pajak supaya menghindari pelanggaran UU perpajakan biar nggak menimbulkan dampak hukum maupun administratif. Dan memang dari Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan ini juga harus meningkatkan kerjasama dengan KPK supaya bisa memantau dan meminimalisir tindakan transfer pricing. Oke, kita kalau gitu lanjutin ini. Bentar ya, di rumah nanti. Iya, boleh. Oke. Udah. Tapi kan kalau